Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prema Abdul Disadit. Saya dari Prodi Pendidikan jurusan Bahasa Indonesia dan Daerah, yaitu dengan mata kuliah Ilmu Sastra. Tugasnya itu membahas tentang poststrukturalisme bab 4. Pertama-tama saya akan membahas apa itu poststrukturalisme. Munculnya pemikiran poststrukturalisme sebenarnya berangkat dari reaksi studi bahasa dan sastra, juga disiplin ilmu lain, terhadap stagnasi strukturalisme sepanjang abad ke-19. Paradigma dalam kurun waktu itu cenderung mereduksi subjek dan konteks sosiokultural dan menelaah bahasa dan sastra. Nah, berikut isi-isi tentang poststrukturalisme, yaitu yang pertama yaitu poststrukturalisme sebagai paradigma atau pendekatan. Poststrukturalisme memang telah membuka cakrawala yang lebih luas dalam memandang wacana bahasa sebagai fenomena pemakaian bahasa. Berdasarkan hakikat interdisiplin, analisis wacana sastra pada akhirnya membuka diri untuk menerima masukan dan dukungan. Pemikiran dan teori disiplin di luar kesastraan, teori-teori semiotika, strukturalisme genetik, feminisme, hegemoni, resepsi intertekstual, orientalisme, postkolonialisme, hingga dekonstruksi, sesungguhnya muncul berangkat dari cara pandang melampaui disiplin ilmu sastra murni yang mengekang. Adapun para ahli poststrukturalisme, salah satunya itu Foucault memandang wacana atau diskursus sebagai pembicaraan tentang aturan-aturan dan praktik-praktik yang menghasilkan pernyataan-pernyataan yang bermakna pada satu rentang histori tertentu. Wacana juga berarti sebuah mekanisme pengaturan yang bekerja sangat rapi, yang melibatkan disiplin, institusi, dan profesionalisme. Wacana mengisolasi, mendefinisikan, memproduksi objek pengetahuan. Yang kedua, yang B, itu tentang teori interaksionisme simbolik. Salah satu ahli yaitu menurut Ritzer, istilah interaksi simbolik pertama kali dikemukakan oleh Blumer tahun 1937 sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan fungsionalisme struktural yang sama-sama memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang melahirkan perilaku manusia seperti norma, rangsangan eksternal. Mengutip dari Ritzer, Ratna mengungkapkan ciri-ciri interaksi simbolik ke dalam 5 ciri dominan. Yang pertama itu berbeda dengan binatang, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir itu terbentuk melalui proses interaksi sosial. Yang ketiga itu dalam interaksi sosial lah manusia mempelajari arti dan makna simbol-simbol yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan berpikirnya. Yang keempat, atas dasar penafsiran dan kondisi yang dihadapi manusia mengubah arti dan makna simbol-simbol. Yang terakhir atau yang kelima, pola-pola tindakan dan interaksi yang saling berhubungan inilah yang membentuk kelompok dan masyarakat. Yang ketiga itu teori feminisme atau C. Dalam kaitannya dengan teori feminis perlu dibedakan dua istilah lain yang selalu muncul, yaitu emansipasi dan gender. Emansipasi dari kata emancipatio dalam bahasa Latin berarti persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan istilah gender didefinisikan sebagai lawan seks. Gender bersifat psikologis kultural sebagai perbedaan antara maskulin dan feminim. Sedangkan teks bersifat fisiologis secara kodratis sebagai perbedaan antara male dan female. Feminisme berasal dari bahasa Prancis. Di Amerika Serikat, feminisme dikenal sebagai gerakan perempuan pada abad ke-19.
dalam arti berbagai jenis kelompok yang semua tujuannya sejalan ataupun tidak mengarah pada kemajuan posisi perempuan. Teori feminis bermula dari adanya anggapan tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Salah satu konsep landasan gerakan feminis adalah konsep gender. Menurut Fakih, konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Adapun kata feminis dari kata femo yang berarti perempuan. Kemudian timbul gerakan feminis yang secara khusus menyediakan konsep dan teori dalam kegiatannya dengan analisis kaum perempuan. Teori-teori yang dimaksudkan diantaranya itu patriarki atau berpusat pada garis keturunan ayah, palosentrik atau berpusat pada laki-laki, phalogocentric writing atau gaya menulis laki-laki, androtext yaitu ditulis oleh laki-laki, genotext ditulis oleh perempuan, genokritik dikritik oleh kaum perempuan, manusia cyborg atau manusia setengah mesin, misoginia atau kebencian laki-laki terhadap perempuan, lawannya filoginia dan sebagainya. Yang D itu teori dekonstruksi. Dekonstruksi dari akar kata de ditambah constructio dalam bahasa Latin. Pada umumnya prefiks de berarti ke bawah, penguraman, terlepas dari. Constructio berarti bentuk, susunan, hal menyusun, hal mengatur. Sehingga dekonstruksi dapat diartikan sebagai pengurangan atau penurunan intensitas bentuk yang sudah tersusun sebagai bentuk yang sudah baku. Adapun caranya itu cara yang dianggap tepat untuk memberikan arti sebuah istilah dekonstruksi. Demikian juga istilah-istilah lain yang memanfaatkan prefiks de, seperti depsikologi, depersonalisasi, deotomatisasi, dan sebagainya, adalah dengan mengembalikannya pada akar katanya yang semula. Dekonstruksi dengan demikian dapat diartikan sebagai pengurangan atau penurunan intensitas konstruksi itu sendiri. Demikianlah teori dekonstruksi telah menjadi salah satu teori utama yang dimanfaatkan untuk menganalisis gejala-gejala kebudayaan kontemporer, khususnya dalam kerangka studi kultural. Dengan kalimat lain, sebagai ciri khas poststrukturalisme, dekonstruksi melalui cara kerjanya yang dikenal dengan membongkar dianggap sebagai salah satu metode yang paling tepat untuk memahami pluralisme budaya. Adapun ciri khas teori poststrukturalisme dekonstruksi khususnya adalah menolak mitos oposisi biner. Yang E, teori postkolonial. Postkolonial jelas merupakan salah satu seksi postmodernisme. Artinya secara teoretis postkolonialisme dipicu oleh dengan demikian memanfaatkan sejumlah konsep yang ada dalam postmodernisme. Dengan demikian makna dasar post dalam postkolonialisme sama dengan post dalam postmodernisme, sama-sama berarti sesudah. Perbedaannya apabila dalam postmodernisme maka modernitas itu seolah-olah tetap dipertahankan tetapi diberikan makna yang baru. Sebagai makna yang sudah didekonstruksi dalam postkolonialisme, maka bentuk-bentuk kolonial dengan berbagai variannya, bahkan dengan berbagai akibat yang ditinggalkan, harus dihilangkan. Adapun pengertian dari postmodernisme yaitu kontinuitas dalam bentuk yang lebih signifikan. Sebaliknya, postkolonialisme adalah akibat, yaitu era sesudah kolonialisme. Dalam hubungan inilah postkolonialisme menjadi problematis di satu pihak, yaitu sebagai era tertentu. Postkolonialisme berarti negatif. Sebaliknya, sebagai sikap kritis sebagai teori, maka postkolonialisme berarti positif.
dibicarakan di berbagai pengalaman seperti penindasan ras, gender, dan berbagai bentuk penjajahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.